Kenapa? Dengar. Saya sering banyak dengar di Komal-Komal ya. Dia mengajarkan Dengar, apa? dengar, Saya dengar, tanya. dengar, Apa dengar, yang dengar, diajarkan? dengar, dengar. Saya Aduh, sering saya dengar tanya banyak. waktu Yohanes Saya 13, sering dengar 16, bentar dulu. banyak orang Muslim itu berdebat tentang perkataan bahwa Yesus bilang Yang Allah itu saya Esa. tanya Yohanes 3:16, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yang mengutus ini Tuhan atau bukan? Yang tadi saya bilang bahwa itu adalah pengajaran. Ya, pengajaran ini yang dimaksud Yesus, yang mengutus itu Tuhan atau bukan, saya tanya. Dalam ini kan Yesus sendiri dia sudah mengakui dia adalah Saya Bapa. tanya dulu, maksud Yesus, sang utusan tak lebih tinggi. Pengajaran beda dengan pernyataan diri. Aduh, itu waktu Yesus mengatakan itu pernyataan diri atau apa? Dia kan cuma bilang bahwa itu dia mengajarkan kepada murid-murid kalau saya mengutus kamu atau saya tidak bisa lebih besar daripada Teman kau. mana Tapi ini? bukan Coba lihat berarti. sekali teman-teman ini. Sekarang saya tanya, yang dimaksud Yesus, yang mengutus itu, yang mengutus dirinya, yang mengutus itu Tuhan atau bukan? Bagaimana? Yang mengutus itu, Yohanes 13:16 itu, yang mengutus Yesus itu, yang mengutus ingat, Tuhan atau bukan? Yang mengutus Tuhan. Tuhan, oke. Jadi yang diutus itu Yesus, betul? Ya toh? Nah, sekarang saya tanya, Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Ah, berarti Tuhan mengutus Tuhan? Yes. Iya. Ada berapa Tuhan? Makanya itu Tunggu saya dulu, bilang saya bahwa tanya, saya belum clear, ada berapa Tuhan? dalam Kristen Tritunggal. Iya, ada berapa Tuhan? Tuhan mengutus Tuhan, ada berapa Tuhan? Dalam Kristen Tritunggal itu artinya 3 menyatu jadi 1. Berarti kamu nggak tahu arti kata Tritunggal? Berarti ya, Anda bahas-bahas Tritunggal. Sekarang mana pernyataan Yesus ke Tritunggalan itu mana? Waktu Yesus menyuruh para murid bahwa pergilah dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, Bapa Putra mana 3 tapi 1, Tritunggalnya mana? Berarti kamu tidak tahu arti kata Tritunggal. Aduh, 3 tapi 1 betul? 3 pribadi yang berbeda atau sama? Gimana? 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat tak bisa dipisahkan. Betul itu doktrinnya kan? Ya betul. Betul. Berarti 3 entitas ini berbeda atau sama? Berbeda ya? Tritunggal kan 3 entitas berbeda. Nah, berbeda. Berarti 3 entitas ini berbeda, betul? Yang mana yang esa di antara 3? Bagaimana? Yang mana yang esa di antara 3? 3 ini kan berbeda. Menjadi 1. Ah, menjadi 1. 3 ini berbeda, Bung. Makanya saya bilang bahwa Tritunggal itu Kalau Anda mengakui mengatakan 3 menyatu. 3 menyatunya dari mana? 3 entitas yang berbeda. Yesus mengatakan Yohanes 5:26, Bapa mempunyai hidup sendiri, aku mempunyai hidup sendiri. Sekarang kalau Anda Oke, saya kasih contoh ya. Kalau orang yang kurang paham Tritunggal ya, dengar ya baik-baik ya. Tunggu dulu. Tunggu, Jangan kau dulu kan kau sudah jadi dengar saya jawaban. Iya Tunggu toh? dulu. Sekarang saya Kau tanya, kalau Anda menjawab mengatakan saya harus selesaikan yang kau punya jawaban. satu saja sebelum saya lupa. Kalau Anda mengatakan 3 tapi 1, berarti waktu Yesus tidur di atas perahu, Bapak tidur atau tidak? Jawaban simpel. Dia kan udah bilang aku dan Bapak jadi 1. Oh, berarti Bapak juga tidur? Kan dia di dalam aku di dalam dia. Berarti Bapak tidur? Ya secara fisik manusia, anak-anak SD kan pasti tahu fisik manusianya tidur. Saya hanya tidak. Saya tanya Bapak yang di dalam dia itu tidur tidak? secara fisik manusianya dia tidur. Katanya 3 tapi 1, berarti ada Bapak di dalam Yesus, betul? Sekarang saya nanya, kalau kau tidur kau bisa mimpi nggak? Saya tanya dulu, 3 tapi 1. Saya nanya, kalau Tunggu kau dulu, tidur Bung. kau bisa mimpi nggak? Coba jawab dengan hati yang paling dalam Anda ya, jujur. Kan Saya 3 jawab tapi juga 1 jujur nih. ya. Tunggu dulu, kita konklusi dulu. 3 tapi 1 berarti Bapa, Putra, Roh Kudus, betul? Jadi Betul. 1. Oke. Betul. Waktu Yesus tidur di perahu itu, berarti Bapak juga sudah menjadi 1 dengan Yesus ya? Betul. Ya betul. Berarti Bapak juga tidur. Bukannya kau tadi bilang Allah tidak bisa menambung bumi, kenapa kau bisa bilang gitu? Tunggu dulu. Iya, itu datamu yang berkontradiksi. Ini kan Nah, kita artinya saya juga bilang bahwa berarti saya mengiyakan pendapatmu tentang Tunggu Allah dulu. tidak Nah, sekarang saya dibatasi tanya. dengan manusia doang. Bapak ini tidur pada waktu Yesus tidur di atas perahu. Tidur juga Bapak. Kan tadi saya sudah jawab, manusianya, wujudnya. Katanya sudah jadi 1. Nah, kayaknya tadi kan saya sudah bilang belajar Alkitab itu Ya. ada namanya tindakan. Katanya sudah jadi 1, 3 entitas berbeda. Makanya berbeda, saya kamu- bilang kalau belajar itu Sekarang kamu jujur. Bapak Sekarang kamu tidur atau jujur. tidak? apa?
Bapak waktu Yesus tidur di atas perahu, Bapak tidur atau tidak? Bapak sekarang saya nanya kau. Bapak itu kan dia Kamu roh. jawab dulu, baru kamu tanya. Sekarang jujur, Bapak Tadi itu saya tidur sudah atau jawab. tidak? Saya sudah jawab. Mau sampai pagi pun jawaban saya nggak berubah. Iya apa? Apa jawabanmu? A. Tidur, B. Tidak. Ngapain nggak ada C? Kenapa kau bisa jadi gitu? Loh, Loh, kenapa kau bukan kamu guru? Jawab. Kau juga bukan Kristen. Kenapa nggak ada C? Sekarang kata C itu asumsi. Sekarang Ya, tanya. berarti ada. Dia juga asumsi. Itu yang pendapatku. Kau aja Islam. Kenapa kamu bingung? Sekarang tanya. Kenapa kamu yang bingung? Kamu tidak kasih C. Oh, C nggak ada, cuma 2. Kenapa nggak ada? Sedangkan saya Kristen. Lo kan Loh, iya. pertanyaannya kan kamu mengatakan sesuai konteks Bang. nih. Oke, Bang. Yesus, kamu Sudah enggak Berarti ada kamu membatasi jawaban dari Kristen. Aja kamu ya, jujur. enggak ada habis-habisnya, Bang. Bapak tidur atau tidak? Kan tadi saya sudah jawab. Apa jawabannya? Hanya manusianya yang tidur. Makanya ada bilang manusianya bahwa yang tidur. Oke, perbedaan hanya kata manusianya- dalam data. Oke, hanya Artinya manusianya yang ada tidur. tindakan. Berarti nggak satu dong kalau hanya manusianya yang tidur, betul? Sekarang saya nanya. Lu Mobil. gimana Anda mau nanya? Dengar. Katanya Dengar. jadi satu. Dengar. Berarti Dengar. nggak Saya Santo, nanya ke kau. Santo. Santo. Kamu Santo. ikut Ada diskusi teman saya atau ini. kau Ini ada teman saya tanya? satu perguruan kami. Ya, assalamualaikum Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sidik, Iya. ya Allah Mungkin bisa kangen aku. diambil alih ini. Astagfirullahaladzim. saudara kamu itu. Assalamualaikum Kang Sidi, Oke. Kang Ardi, host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, tambah yang musimnya tambah supaya Oke. mereka ngerti. Saya kasih contoh Santo ya. Ya. Mobil kalau lagi mati tapi bisa putar radio. Assalamualaikum host, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habisin sapa. Sapa semua. Alhamdulillah bagus. Ya. Belalang, alhamdulillah belalang. Iya. Ya. Sudah jumatan lah. Urung jumatan. Itu Bang nggak bisa habis-habis. Bang Kalau Sidik, begitu. host, aku izin bentar ya host ya. Ya, Baik, jadi begini Kang Sidik. Memang kerancuan ini semuanya bermula dari firman Kang Sidik. Jadi firman inilah yang membuat umat Kristen menjadi bingung. Ada yang meyakini Yesus Tuhan, ada yang meyakini Yesus bukan Tuhan, ada yang meyakini Yesus itu Bapa sendiri, ada yang meyakini Yesus satu di antara yang tiga, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi semuanya bermula dari firman. Lanjut. Sudah ya, saya sedikit dulu ya. Saya boleh sedikit ya. Sebelum saya makan saya boleh sedikit ya. Lanjut Ya, Ardi, lanjut. saya yang lama kok kamu yang baru Tadi bisa. katanya Bapak dan Yesus tidak terpisah, betul demikian? Iya, benar. Benar. Kalau tidak terpisah berarti Bapak dan Yesus tidak terpisah, betul ya? Kau harus belajar dulu lah Tritunggalnya yang benar. Betul atau tidak? Enggak Tadi belajar malah kau jawab bisa orang ngerti, aja. Cak. Iya, benar. Benar ya, tidak terpisah ya, betul ya? Betul nggak? Tidak terpisah, Aku betul di ya? dalam Bapa dan Bapakku di dalam aku. Ya, Aku dan Bapa betul. jadi satu. Nah, pertanyaannya, kalau tidak terpisah, pas waktu Yesus disalib, apakah Bapak tersalib juga? Jawab. Oke. Kemana orangnya? Siapa? Jawab. Oke, jadi satu. Kau harus dengar. Iya. Oke, Sam mau tambah, Sam. Oke, Jawab kayak gini. dulu. Abodo remaji. Oke, Sam saya tambah ya. Oke. Sebentar bang, Pertanyaan saya simpel, nggak usah panjang kali lebar sama Oke. dengan luas. Oke, Kalau oke, panjang iya, kali lebar, iya. kalau panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume, nggak usah ke situ. Iya bang, supaya jelas Enggak butuh, dijelasin. saya cuman butuh saya cuman butuh Kamu jawaban. bilang Yesus yang disalib, Bapak kena salib juga kan?
Loh, saya ini bertanya, Bagaimana? apakah dengerin dulu pertanyaan saya, Abah. Dengerin dulu. Apakah kalau Yesus disalib, Bapak juga disalib berdasarkan pernyataan Yesus dan Bapak satu? Cukup dijawab iya dan tidak. Tidak demikian, Bapak. Tidak demikian, berarti terpisah, betul? Bukan berarti terpisah, Bapak. Yang tersalib Yesus itu manusia Yesusnya. Kalau Allah Manusia itu Yesus dan Bapak manusia Yesus dan Bapak itu jadi satu atau tidak? itu anak yang utusan. Saya nggak tanya bilang, itu pertanyaan Kau saya. harus Manusia dari awal. itu, Yesus manusia itu dan Bapak itu jadi satu atau tidak? Yesus itu kau ini kau ada ini kan? Ih, kau titel kamu yang di belakang nama kamu itu Saya jawab, Yesus saya jawab. itu nama manusianya yang ditanya Jawab Allah. dulu. Yesus yang Allah, manusianya itu terpisah atau tidak dengan Bapak? Oke, Jawab. saya jawab. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Berarti Oke, saya kalau jawab. Yesus mati digantung di tiang kayu salib, Bapak juga mati di tiang kayu salib, betul? Makanya itu kau nggak boleh dijelaskan dari jauh-jauh. Kenapa itu Tuhan Yesus datang? Kenapa itu ada Tritunggal, ada Allah, ada Roh Kudus. Kamu nggak bisa. Kalau kita ceplak-ceplak langsung nggak bisa. Saya Nanti cuma dia bilang tanya gini-gini simpel. lagi. Saya cuma Oke, tanya saya simpel. jawab. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus dan Bapak itu satu, pada saat Yesus disalib, apakah Bapak tersalib? Iya, B tidak. Oke bang. Oke, saya jawab ya. Nah, makanya itu tadi saya bilang, kalau belajar Alkitab itu harus belajar pisah cerita, data. Saya nggak tanya itu. Pertanyaanmu dijawab di situ. Saya belum nggak tanya bicara. itu. Saya belum jawab. Cak kamu cak Pertanyaan ngerti. saya apa tadi? Coba ulangi. Apa Nah, kenapa dengar ya. pertanyaan Satu saya. itu adalah dalam belajar kitab itu satu, belajar membedakan Coba pernyataan ulangi diri. pertanyaan saya. Dengar, saya belum jawab selesai. Jangan dijawab dulu. Jangan Ulangi dipotong. dulu pertanyaan Kenapa saya. potong? Takut. Ulangi dulu pertanyaan Kenapa takut? saya. Saya udah jawab nih. Mak disuruh ngulangi Kenapa pertanyaan, takut? mak takut jawabnya. Bodoh Nah, gitu amat aku dia. dengar. Iya jawab. Lalu ada jawab nih. Ya, pertanyaan saya apa tadi? Saya ada jawab, kok dengar nggak? Pertanyaan saya apa tadi? Kenapa takut saya jawab dulu? Pertanyaan saya Kamu apa? mau saya jelasin dulu. Kamu mau jawab pertanyaan saya apa Ya, kalau kamu nggak tahu pertanyaan kalau saya? SD jawabnya 1+1+1 selesai. Enggak, saya nggak tanya itu. Iya, makanya saya tanya kenapa saya nggak bisa jelasin. Pertanyaan Kamu SD mau jelaskan dijawab apa? SD. Emang kamu sudah paham pertanyaan saya rupanya? Ya makanya saya harus jelasin. Ya, mau jelasin apa? Nah, makanya dengar. Pertanyaan saya Jangan apa rupanya? potong. Apa? Coba ulangi pertanyaan saya dulu. Kamu kan nanya apakah Yesus waktu disalib, bapaknya tersalib kan enggak? Ya, karena jadi satu, betul? Ya betul toh. Kalau bapaknya bilang kan. Ya, Benar langsung ya? aja jawab iya dan tidak. Kok lama? Karena kamu salah paham. Woi, Mak, salah paham pula. Iya itu narasi kamu, itu pendapat kamu. Kalau ada Ini yang pertanyaan lain. bukan pendapat, tak ya? Iya, memang itu bukan pendapat atau pertanyaan, tapi juga kamu kalau salah Itu jawab, salah pertanyaan paham, ya bukan salah. pendapat, kuceluk. Kau dari Madura ke Jakarta lewatnya Papua juga salah, beda jalan. Abang ngapain Mak bahas Madura ke Papua? Artinya kalau kau mengerti, tapi kau nggak paham sama doang. Rek. Cuma kalau saya jawab iya atau tidak, kau nggak paham. Jangkrik ini namanya. Jangkrik. Kok ke Papua pula? Ini pertanyaan simpel, nggak usah ke Papua. Thank you yang Iya, ngasih nggak hati. perlu memang, tapi artinya bahwa kau paham nggak jawabannya. Loh, saya tanya pertanyaan, saya tanya jawabannya apa? Sekarang kalau saya bilang gini, Yesus dan Bapa pada saat itu juga disalib, lalu dia bilang beda. Apa kau mengerti nggak? Oh, berarti yang disalib bukan Yesus. Nah, itu artinya kau nggak paham. Oh, berarti yang disalib cuman Bapak. Artinya kau nggak paham. Loh, lah terus siapa yang disalib? Makanya dengar kalau orang bicara, Ya. supaya paham. Jawab aja pertanyaan saya. Gimana mau jawab? Kau aja motong. Gimana mau berpikir lu kalau kau aja udah motong? Coba ulangi pertanyaan saya.
Kau kan bertanya, apakah waktu Yesus disalib? Pertanyaan kamu sendiri kamu juga nggak ingat ya, goblok. Kok marah-marah kok saya dikatakan goblok? Udah, nggak apa-apa. Kita mau jelaskan, kamu nggak Kok mau saya dengar. dikatakan goblok ini dorem ini. Kalau mau melawak, ke VJ aja. Iya. Ini pertanyaan simple. Kalau memang Makanya, Yesus dan kalau- Bapak kalau sudah ditanya, tunggu orang jawab. dengerin. Kalau memang Yesus dan Kalau Bapak tidak bertanya, terpisah. semua orang jawab. Tanyanya ulang-ulang nggak dijawab-jawab. Dengerin dulu. Kalau memang Yesus dan Bapak tidak terpisah, berarti pada saat Yesus disalib, Bapak terpisah apa enggak? Sudah, Jawab. sudah, Jawab. sudah, Jawab. sudah tanyamu sekali, udah belum? Jawab. Sudah belum? Jawab. Iya, sudah pertanyaanmu sudah selesai. Oke. Jadi makanya itu dalam belajar Kristen itu harus ingat dalam perkataan itu ada 3. Jawab. Nah, percuma kan? Ya itu saya bilang nggak paham. Terpisah atau tidak? A terpisah, B tidak. Jawab. Allah. Makanya kau harus tahu bahwa memang pada dasar itu insaninya terpisah. Terpisah. Berarti Yesus dan Bapa terpisah, Bang. Makanya Sudah artinya kau selesai. nggak paham. Sudah selesai. Ternyata udah terpisah motong. lah ya. Kau udah motong. Kau Udah nggak nanya terpisah. kenapa harus terpisah? Santai lanjutan Kenapa kau santai. nggak nanya kenapa harus Udah terpisah? aku nggak perlu nanya yang lain. Ya berarti makanya Ya tadi saya udah bilang kamu selesai cuma ternyata SD. Bapak dan Yesus terpisah. Lanjut santai. Berarti kamu yang paling SD. Cuma Maka kau aja penting 1 dulu. tambah 1, Udah 2, selesai kamu selesai. jawab tadi barusan, gak usah protes saya. Udah dijawab. Makanya Iya, jangan makanya kamu cuma sampai di situ doang. Udah selesai Yesus dan Bapak terpisah. Lanjut santai. berani Makanya dia. kamu nggak perlu tahu Jangan kenapa cuma harus terpisah. ambil, sebentar Rudi. Yang saya itu nggak berani. Cuman ambil Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Padahal kalau Anda telusuri dari Yohanes 10 23 sampai 29 dan 30, itu satu pekerjaan. Bukan aku dan Bapa adalah satu. Setelah ditanya, apakah Yesus tidur di atas perahu, Bapa juga tidur? Apakah Yesus disalib, Bapa juga disalib? Kan begitu. Nah, makanya ikutilah ajaran Yesus, bukan doktrin. Sudah, Ya, dan bukan Sudah. cuma comot-comot. Gimana supaya Anda Sudah. pintar untuk membaca Bible? sudah, Sekarang coba. Sudah belum? Waktu Yesus disalib, apakah Bapa tersalib? sudah, Kedua, waktu Yesus mati, apakah Bapa mati? sudah. Ya sudah, silakan kau jawab. Nah, Pertama makanya tadi itu dari awal saya jelaskan bahwa belajar Kristen itu dalam membaca data Udah, kamu Alkitab. jawab aja. Jawabannya itu adalah di nomor 3. Di bawah data kok. Saya bawa Artinya data. bahwa bukan itu adalah sifat tindakan. Tindakan apanya? Tindakan yang memang mengharuskan dia disalib karena ada nubuatan. Yang saya tanya, apakah Yang Bapak saya tersalib jawab atau itu. tidak? Tersalib Bapak atau tidak? Oke. Saya pamit aja nih. Ini rumit ini, Bang Rudi. Gak usah Rumit, ngomong Mama. ke mereka. Kita mau jelaskan, mereka nggak mau dengar. Lu mau jelasin apa, Mereka Pak? juga kalau kita sudah jelaskan, mereka nggak mau Bukti dengar. nyata kita, aja nggak kau mau nggak tahu terima. manusia secara tingkat SMA. Kemudian Ilmu udah cuma apa-apa, sebatas itu tidak- aja gitu. Tidak ada kesempatan Anda untuk mengatakan kita aku untuk di dalam bertanya. dia di dalam Ya. aku dan Bapa adalah satu. Nah, pertanyaan di sini, waktu Yesus mati, apakah Bapa ikut mati? Kan tadi saya sudah jawab. Apanya? Ada namanya tindakan yang memang mengharuskan dia harus terpisah dulu karena dia harus disalib. Anda mengatakan di sini aku dan Bapa satu. Mana datamu tindakan harus terpisah itu mana? Di mana? Di ayat mana? Tanya itu Di data minta. mana? Mana kami tanya? Data mana? Sebenarnya simpel ya kalau kau pintar ya. Aduh, itu Kan ada tertulis Eli Eli lama sabakani. Nah, apalagi kau bahas itu. Mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Berarti terpisah. jawaban saya sudah terjawab toh. Entar ya kita berbahas. Jawaban saya sudah terjawab kan? Nggak bisa Bang. Izin saya tengahi. Jadi kontradiksi itu Bang. Kadang-kadang Dengar, satu, dengar. kadang-kadang terpisah. Kenapa? Dengar. Jangan kita ngaco. Makanya saya bilang jangan kita ngaco. Saya jawab itu bukan berarti juga saya mengkontradiksi saya punya pertanyaan jawaban. Saya jawab untuk menjawab bahwa memang saya berargumen terpisah secara manusiawi. Tapi bukan berarti langsung menyatakan terpisah dari Bapa, bahwa dia hanya utusan nabi.
Kamu kalau buka kitab Mazmur 22 ayat 2 yang ditulis Daud luar 5.000 tahun, 1.000 tahun sebelumnya sudah tertulis bahwa akan ada perkataan Eli Eli lama sabaktani. Jadi itu adalah tindakan nubuatan yang harus digenapi. Digenapi. Mana di situ nama Yesus? Apa yang harus dicari Yesus? Itu kan Nabi Daud Itu berkata. kenapa kau kaitkan dengan Eli? Sekarang saya tanya, waktu Yesus teriak Eli, siapa itu Eli? Oh, jadi artinya kau juga tidak mengakui bahwa ada nubuatan Nabi Muhammad di Al-Quran gitu? Tidak nama Saya Muhammad. nggak berbicara ini. Saya tanya Eli itu siapa itu Eli? Eli itu kan dalam artinya bahwa ya bapak-bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti jelas Bapak ini terpisah ya, nggak satu Dan ya. tadi saya sudah jawab. Lo jawabnya apa, terpisah kan? Makanya kalau orang jawab itu jangan motong, biar Ya, masuk berarti di terpisah otak. ya. Berarti doktrin itu gagal. Karena Kenapa Yesus harus tidak- gagal? Yo, dari mana Yesus mengatakan itu? Bahwasanya ketritunggalan itu satu, dia sehakikat dengan Bapa mana? Sekarang kau udah tanya yang mana ini, saya sudah bingung. Kau udah bilang Tritunggal kembali, habis itu tinggal kembali Nah, ke itu kan poinnya tiga habis itu tapi satu kembali. nih. Tiga tapi satu mana? Tiga tapi satu kata Yesus. Tritunggal itu mana? Nggak ada kan? Yesus nggak pernah mengajarkan kepada murid-murid tentang ketritunggalan, nggak ada loh. Yesus mengajarkan Tritunggal. Mana Dia Tritunggal? Mana bunyinya berkata, Tritunggal? pergilah baptislah mereka atas nama Dengar, Bapa, Bung, Putra, Bung. dan Roh Kudus. Bung, kalau kata tunggal kenapa ada tri di depan? Kalau Oh, tunggal- berarti kamu ini anak SD yang membahas sebuah kata Tritunggal. coba Anda Sama kata pahami itu Esa. tiga tapi satu. Sama kayak kata anak SD Kalau- bicara kata Esa doang, atau kata Dengar, anak SD dengar, Bung. sujud doang sampai lupa Dengar, bahwa orang Bung. Hindu juga bersujud. Bung, kalau beda ini beda. Konteksnya tunggal, kenapa ada tiga? Kalau tunggalnya tunggal, kenapa pakai tri? Sekarang saya nanya ke kau. Ntar dulu Bang Rodi, ntar. Bang Melisa ini Kristen atau Muslim, Melisa? Silakan dimonitor dulu, buka mute-nya Melisa. Melisa Kristen atau Muslim? Ada yang Oke, lanjut. selamat siang, host. Bang apa? Lanjut dulu Bang apa? Ya Bang, apa silakan, brother. Oke. Sebenarnya apalah kapasitas saya mendikte atau mengkaji mengenai Bapa, Yesus dan Roh Kudus atau ketuhanan itu sendiri. Mungkin kalau seperti saya nggak mampu mengkaji. Tapi saya lihat kalau kita mau mengkaji secara iman, Ya, ntar dulu Bang apa ya. Saya sapa dulu Muhammad Beri, ini Kristen atau Muslim? Muhammad Beri. Muhammad Beri. Bawa. Bang Joy PSR ini Kristen atau Muslim, Bang? Muslim. Ya, izin Bang. Assalamualaikum. Saya turunkan dulu kasih naik kawan-kawan Kristen ya. Oke, sip. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut Bang Hapa. oke, makasih. Sejauh mana kemampuan manusia mengenal Tuhan itu kan melalui data-data Alkitab. Hanya dari sana. Dan secara garis besarnya Kristen menerangkan eksistensi daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu yang melalui firman itu tadi, melalui Alkitab. Jadi sejauh mana Kristen bisa menerangkan itu, ya Muslim macam mana saya bilangnya. Seharusnya tema ini kan Kristen ajaran simbolis. Dasar host ini mengambil tema ini, seharusnya tema ini kita bahas. Bukan Host. Tritunggal. Sepakat. Host. Itu tadi ya kalau Iya kan dari Tritunggal- kajiannya begini Bang Hapa. Kalau berbicara Tritunggal itu kan di luar Alkitabiah, di luar Bible Anda, kawan-kawan Kristen. Artinya kita harus pertanyakan dulu, ini Tritunggal ini dari mana sebenarnya? Dari Tuhan atau dari iblis? Kan begitu, Bang. Silakan saya kasih kesempatan dulu Bang April untuk menjelaskan sedikit soal firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14. Bang Hapa izin dulu ya, Bangda yang terbaik, tersopan. Siap, Di mute siap, dulu siap, Bang siap. Hapa ya. Terima Siap, kasih siap. Bang Hapa.
Saya butuh kawan-kawan Kristen yang seperti Bang Hapa ini, dialog santun beliau. Mohon maaf ya teman-teman Kristen semuanya. Jadi begini, semuanya itu memang bermula dari kebingungan memahami firman. Ya. Bentar ya, aku pindah tempat dulu ya. Rame-rame. Bentar, Van. Ya jauh-jauh nanti ku sate. Siapa beli sate ini? Apa? Ini ada ini. Yang Kristen dulu ya yang naik. Jadi Saya begini. sapa dulu. Izin dulu Santos, saya sapa dulu ini. Awas rokoknya, puntung rokoknya itu dihindarkan dulu. Oh, beres. Mandau Kristen atau Muslim Bang Mandau? Masuk dulu nih. Bang Mandau Kristen atau Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di atas narasumber sudah ada 3 orang. Izin saya turunkan, kita gantian dengan kawan-kawan Kristen yang lain yang mau bertanya atau mau belajar tentang Islam dan Kristen. Makasih Bang Mandau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan teman-teman Jadi- Kristen kirim permintaan. Lanjut Romo. Baik. Jadi di atas ini ada 2 saudara kita yang Kristen ya, yang di bawah ada 7.200 orang. Ada Bang Rudi, Bang Hapa sama BR Tam yang di samping saya itu. Lanjut. Ya. Di atas ada 3 orang Kristen dan di bawah ada 7.200 orang teman-teman Kristen ya. Saya duga itu semuanya teman-teman Kristen. Jadi kalau kita membahas ini memang bikin pusing dan bikin sakit kepala karena semuanya memang bermula dari firman. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mana Dan firmannya mana firmannya Romo? Mana firmannya? Sebentar. Ini kan lagi membaca dalil saya. Lanjut. Firman itu adalah Allah. Nah, kita sepakati dulu. Izin host sebentar. Siap gimana Bang apa? Betul. brother. Yang dalil yang saya baca betul? Ya betul. Baik. Bang apa? Firman Ada yang itu disampaikan Bang apa? Bentar dulu Romo. Bang apa mungkin? Ya, kalau mau disanggah langsung disanggah nggak apa-apa. Di mute dulu Bang Hapa kalau memang belum ini ya. Nanti selesai Romo April baru Bang Hapa. Oke? Oke. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 nomor 1. Lalu kemudian Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Kita harus sepakati dulu dengan teman-teman Kristen nih. Yang menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14, firman Allah atau Allah sendiri sang pemilik firman yang menjadi manusia. Gini ya, saya jawab ya. Di situ kan Yohanes 1 bilang firman dengan Allah bersama-sama. Berarti tidak terpisah. Baik. Firman adalah Allah. Yang saya tanya, yang menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14 itu firman apa Allah? Kan tadi sudah dijawab. Firman Allah dengan Allah bersama-sama. Berarti satu. Artinya Allah yang menjadi manusia. Iya, betul. Karena kan satu. Kalau Allah sudah menjadi manusia, berarti nggak ada Allah lagi. Berarti kamu mengecilkan ilmumu mengecilkan kekuasaan Allah. Loh, Allah kan sudah jadi manusia kau bilang. Sekarang saya nanya. Kalau Allah bisa jadi tiang kayu, apakah bisa atau tidak? Tidak bisa. Tak mungkin itu dilakukan. Kenapa tidak mungkin? Karena itu menghinakan Kok Allah itu menghinakan? sendiri. Loh iya dong. Oke. Tadi saya nanya Iya lagi. dong. Saya nanya lagi. Kalau Allah bisa jadi batu, itu bisa nggak? Mustahil. Karena Allah tak sama dengan makhluknya. Laisa Kalau gitu, kamitslihi syai'un. kalau gitu batu bisa hapus dosa, itu berarti batu tipu-tipuan atau bukan? Kamu jangan heran batu bisa hapus dosa. Batu zakar saja bisa menghapus dosa.
Berarti bukan Batu Allah yang hapus zakar. dosa. Berarti Batu bukan Allah yang zakar hapus dosa. bisa menghapus dosa. Batu zakar bisa Berarti menghapus bukan, dosa. berarti bukan Allah yang hapus dosa, batu zakar bisa hapus dosa. Loh ya itu dia makanya. Tai sapi juga menghapus dosa. Tai sapi menghapus dosa, tai sapi. Dalam Bibelmu Bang Rudi, Berarti tai fungsi Allah sapi. itu apa? Bang Rudi, tai sapi dalam Bibelmu itu dihapus dosa. Makanlah kau tai Nah. sapi. Coba tampilkan Romo. Berarti Hei Romo, fungsi Allah itu apa? Romo tampilkan ayatnya tai sapi menghapus dosa. Jangan ngomong doang, ngomong aja lu, gak tampilkan data. Langsung ngomong kau pasti tunjuk gimana ada tai di Bibel apanya kata-katanya menghapus Mana dosa. coba ya. Kita lihat Coba, ya. baik. Kalau Romo nggak bisa Tampilkan dulu. ngambil biar aku. Bang Ardi tampilkan Bang Ardi. Besarin Bang Ardi host. Aku lagi yang nampilkan. Itu batu bara. Mana ada tai di situ di firman. Iya, Ini, tenang. ini. Sabar dulu, sabar. Kudusnya ditenangkan dulu. Sabar, aku ini masih makan. Nih, tak bukakan sekarang. Jangkrik ngerepoti uang kayak jadi Romo ini. Binatang kamu. Tunggu dulu itu ditunjukkan itu sabar itu. Jangan marah-marah, sabar. Ayo tak, iki lo tak Tenang. minum dulu bentar. Tenang, sabar. Gini kok susah. Iya. Jangkrik anjir. Mau lah angkrik Ardiansa. Ya, jangkrik. Tai sapi. Kau terlahir seperti binatang kau. Macamnya gitu. Apa ini? Tunggunya dulu itu. Kayak mana ya? Marah-marah terus, tunggu tai sapinya, tunggu. Ini aku open cam. Mana cara open cam, woi? Tunggu. Tuh. Undang. Ardiansa bersih. Kau mana ada lima? Sabar dulu. Woi. Sabar dulu. Keluaran 2914. Tetapi daging lembu jantan itu, lembu ini sapi ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus apa? Dosa. Sakit sekali. Sakit sekali, mati mijah. Jangan Google kau baca. Tai sapi bisa menghapus Alkitab dosa. ini, woi. Ini Alkitab ini ya, bodoh remaji. Sudah ya. Sudah. Coba buka Coba buka Kau baca Imamat 5. Alkitab. Jangan kau baca kitab Google-mu Nanti itu. coba tolong buka Imamat 5 nomor 11. Kalau LAI ini LAI Bu, percaya nggak? Ya sudah saya sudah baca. Oke ya. Sekarang saya Bener nggak? tanggapi. Enggak bener nggak? Enggak, pertanyaan saya bener nggak ini? Oke. Benar, Bener atau tulis enggak? ya. Bener Benar ya, atau tulis enggak? ya. Bener atau enggak? Benar, Kau ada baca tulis ya. jawab. Ya sudah, berarti Sekarang tai saya- sapi menghapus dosa. Udah selesai. Lanjut Kamu Romo. itu baca-baca. Sekarang Udah, saya udah tanggapi selesai. ya. Saya tanggapi ya. Nggak usah, tanggapi ya. nggak usah ditanggapi. Intinya tai sapi. Kok tai sapi mana ada tai sapi situ? Dengar. Itu satu-satu itu. Dengar. Coba izin. Gini. Izin, Jangan cuma coba. baca, jangan cuma tahu itu, tapi lupa bahwa Kristen itu. Rudi, kau Tunggu diam dulu, dulu. Rudi. Kau nggak berbobot. Dari tadi cuma nongol, nggak ada data. Kalau gitu saya turun aja lebih baik tuh. Bagaimana mau saya turun? Tunggu dulu, Nomor brother. coba. Tunggu dulu, brother. Nah, Dimute kan? dulu, brother. Silakan Santo. Romo coba buka Imamat 5 nomor 11. Bukan cuma tai sapi loh, penghapus dosa. Banyak tepung terigu, coba baca di situ. Itu tepung terigu penghapus dosa. Woi, kerja Romo, woi. Kerja Coba Romo. April, coba buka. Dia melamun. Udah aku aja. Ini aku bukain. Coba saya Aku bukain. Coba saya buka. Oh ya, Santo apa aku? Oh iya, Ardi buka aja, Ardi buka aja. Ya, Bang Ardi aja. Jangkrik Romo, ngerepoti orang. sabar Romo ya. Imamat 5 nomor 11 coba. Iya, jadi kita clearkan dulu Bang Ardiansa. Tai sapi tadi, tai sapi bisa menghapus dosa ya, tai sapi ya, tai sapi. tai sapi baru Tai sapi ya, tai sapi. Lanjut. Tepung terigu. Nih, Ini lo. Imamat kau 5 nomor baca 11. dari awal. Jangan kau baca satu ayat doang. Iya, Bodoh ini. kan kau? Loh. Maknanya itu. Udah puas, saya jawab ya. Coba kita Baca lihat dulu dari Imamat. awal. Itu kau penggal-penggal itu. Diam dulu. penggal katanya. Diam dulu, Bu, diam dulu. Maaf saya mute. Nah, coba. Nah. Kamu baca. Saya tidak mau dengar itu yang namanya dari
Loh, Tunggu dulu Bu. tetapi Itu ini. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu sepersepuluh, ya. Eva tepung ini tepung terigu yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Itu loh. Mak, tepung pula. Apa? Tepung. Hebat. Sudah, sekarang mau saya tanggapi belum? Sudah mau saya tanggapi belum? Bentar. Izin. Bang Santo. Iya. Itu tepungnya tepung tapioka apa tepung terigu itu? Kayaknya tapioka kayaknya itu. Tapioka. Tepung gak ada merek kayaknya itu. Belum ada Tepung merek. kanji. Tepung kanji itu kalau di tempat saya. Lanjut. Itu aja dari ya saya. udah Romo yang lanjut. Baik. Bang April lanjut. Makanya Jadi jangan begini. jangan menyeberang dulu teman-teman Kristen, nanti ditabrak sakit. Lanjut. Iya. Jadi begini, firman itu telah menjadi manusia. Nah, di sini Kristen harus tegas ini. Yang menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14, yakni anaknya Bunda Maria, jenis kelaminnya laki-laki yang memiliki batu zakar yang namanya Yesus, itu yang menjadi manusia apanya? Firman Allah atau sang pemilik firman, yakni Allah. Harus tegas nih orang Kristen. Tegas. Silakan Bang Rudi dijawab Bang Rudi. Aduh, sorry. Buka mute-nya Bang Rudi. Gini ya, Oke. saya nggak suka loncat-loncat karena tadi kan sudah menyinggung ke yang ke apa tai, habis itu tepung ya kan. Saya tanggapi itu dulu. Lari Jadi lagi. baru saya lanjut. Oke. Lari lagi. Bukan lari, saya tanggapi karena kalian nyanyi. Oke. Orang Kristen dari ujung pukul bumi sampai pukul tutup terakhir tetap cuma satu. Perjanjian dari adalah kitab yang harus dari perjanjian dari Kristus punya ajaran. Jadi itu adalah zamannya Musa, Yahudi, ajaran Yahudi, bukan Kristen. Kristen memakai kitab Yahudi atau ajaran Yahudi itu untuk menunjukkan nubuatan. Berarti Tuhan di perjanjian lama dengan perjanjian baru beda ya? Beda. Oh, beda. Kena lagi. Oh, iya. lagi. Kena lagi. Dengar, Jadi ada berapa Tuhan di? dengar, dua lah. dengar. Ya kan beda. Dengar ya. Nah, mulai muter. Mulai. Ya, kita lihat dengar muter-muternya. Dengan jelas Yesus berkata bahwa aku datang bukan menghapus atau menghilangkan Taurat, tapi menggenapi dan Tuhan di perjanjian Jadi artinya Tuhan telah dengan yang perjanjian baru. Tuhannya sama. Tuhan sudah membuat suatu Tuhan di perjanjian. Hoi, Tuhan di perjanjian lama sama atau tidak dengan Tuhan di perjanjian baru? sama. Oh, sama. Berarti tai sapi menghapus dosa, betul? Kan sudah dibilang. Saya sudah bilang. Kena lagi Ketika Tuhan Yesus datang, dia sudah menggenapi. Berarti dia udah tutup nih buku janji-janji nubuatan. Nah, berarti dia sudah hal baru, pengajaran baru yang dimulai dari zamannya Yesus. Kalau kamu makanya jangan comot. Matius 5:17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Yang dikatakan penghapus dosa itu kitab para nabi bukan? Kitab para nabi. Ah, kita jadi jangan ditiadakan. Berarti Memang tapi siapa yang bilang penghapus dosa betul tiadakan? nggak bisa ditiadakan toh? Memang siapa yang bilang tiadakan? Tapi dia sudah berarti Tuhan itu dia sudah menggenapi. Penghapus dosa dan tepung terigu betul? Dia sudah menggenapi dan dia membuat hukum baru. Jangan meniadakan berarti kalau jangan ditiadakan berarti hukum itu masih dipakai betul? Betul. Betul. Jangan Meniadakan gini. Dalam maksud di situ adalah dia menggenapi. Rudi, Anda diam dulu ya sedikit. Maaf saya mut. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan penghapusan dosa tai sapi, oke? Dan tepung terigu. Itu kata Yesus. Itu kita pernah nabi kan? Itu loh. Jadi Anda nggak bisa lari kemana-mana. Nah, artinya
Kalau Yesus tidak menggugurkan hukum Taurat, tidak membatalkan hukum Taurat, maka tai sapi dan tepung kanji bisa menghapus dosa. Jedar. Halo. Satu iota atau satu titik tidak bisa ditiadakan daripada kitab para nabi. Berarti tai sapi penghapus dosa dan tepung itu masih tetap dipakai. Berlaku. Kita tidak pakai lagi. Makanya saya bilang belajar itu dari orang Kristen. Orang Kristen dari ajaran Yesus itu dia bilang dialah yang penebusan dosa, bukan tai sapi. Jago tai sapi. Lu nanya aja ke Yahudi. Coba Anda tunjukkan data di mana Yesus mengatakan dosamu telah ku ampuni. Coba mana? Tunggu ya, saya cari Google. Nah, ingat ya, Matius, dosamu Markus. telah ku ampuni. Ya, ingat Markus. baik-baik. Bukan Dosamu diampuni telah ya. aku ampuni. Mana? Bukan diampuni, tapi ku ampuni, Ku ampuni. bukan diampuni, bukan. Nah, ku ya, ingat baik-baik. Ku. Mati kau. Cari sampai kiamat kurang 2 detik. Nyam-nyam. Ini Roma ini jangkrik memang. Ada orang makan ngerepoti ay. Laptopku masih di cas, Bang Ardi. Yang pas kurang Matius 5:17 itu memang kucuk. Ini Santos Bang Ardi sama Romo sebentar malam jadi narasumber lagi ya di sini ya. Beres. Beres. Nanti malam waktu full untuk Pandi Ahmad 05. Siap. Ya, nanti transfer dulu ya, Van ya. Oke. Gak usah banyak-banyak, Van. Ini belum masuk kritik teks. Kalau kau masuk kritik teks, botak kepalamu. Joshua Tewu pucat. Dia lagi ketik-ketik di Google di mana ya? Dosa. Karena kata ini pula mau warna ini. Aduh. Pernah Ya, ngambek makanya- Budi Asali pernah ngambek ke saya terus turun dia. sama saya juga begitu. Ya makanya untuk kawan-kawan Kristen jangan dulu nyebrang kemana-mana lah. Iya, jangan Oke, saya lanjut. Kami tabrak. Mas Firman kok kemana? Lukas 5 ayat 24. Tetapi mana supaya di situ? kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni Mana dosa. dosamu telah ku ampuni? Mana? Simple way, dia kan sudah bilang ikutlah aku maka jadi akan beroleh selamat. Anak manusia berkuasa. Kan dia bilang barang siapa Ya, percaya yang padaku dia akan hidup yang kekal. Nah, Dosa. oke, kita sepakat Nanti dulu kalau tidak dia ada sudah dosa menyatakan mutlak itu, apapun ya. dia sudah mengklaim dia bisa menghapus dosa. Berarti di situ tidak ada dosamu telah kuampuni ya, betul? Kan dia bilang kalau percaya dia Percaya dia sebagai apa? juru selamat, Tuhan dan dia juru selamat. Tuhan? Oh, gini, Santo. Ternyata Yesus ini bukan anak Allah, tapi anak manusia. Nah, itu metafora kata. Makanya saya bilang kalau kita ilmunya cuma sampai anak SD nggak tahu Katanya, metafora. yang beri kuasa itu Tuhan atau iblis? Coba kepada Yesus. Gimana? Yang beri kuasa itu Tuhan atau iblis? Kalian itu diterangkan, pun kalian nggak akan ngerti, nggak akan paham. Tidak ada satu data mengatakan Saya sudah dosamu banyak telah dong kuampuni masuk ke karena komal kamu Ibu, punya orang. Cuma Tuhan komalnya Yesus yang ada beri beberapa kuasa. mujizat. Itu dia bilang dosamu telah ku ampuni. ada Sudah nggak? Rudi diam dulu. Rudi diam dulu. Rudi diam Tidak dulu. akan Biar ibu ini. Ibu. Ya. Saya ingin ngetes keimanan ibu tentang Yesus. Jangan kau ngetes keimananku ya. Aku sudah ngetes dari dulu.
Iya, makanya kita Kamu punya orang, kau tahu ya, kamu punya orang, punya agama dengan kamu. Dia sudah ngetes saya, bertahu kamu. Jadi jangan kau bilang ngetes keimananmu. Imanku itu tidak bisa kau tes. Dorem Marevan, Monde Yavan. Tadi kan mengampuni dosa, kita sepakat. Kamu tahu ya, jangan kamu bilang ngetes keimananmu. Kamu itu kan ngetes keimananku, tapi ngomong kamu ngetes sendiri. firmanku. Aduh, Jangan Bu. kamu begitu. Jangan ngomong terus ini. Iya, Kita kamu sepakat begitu. dulu. Yang Dari bisa tadi kamu ngomong terus. Kamu sepakat menyatakan dulu kita. firman saja. Jangan begitu. Sudah Kita bilang, sepakat. kamu jangan paham. Jangkrik. Dengerin. Mariavan. Yang bisa mengampuni dosa berarti hanya Yesus ya, betul? Betul nggak? Yang bisa mengampuni hanya Yesus, betul nggak? Selain Yesus bisa nggak mengampuni dosa? Oke. Selain Yesus bisa nggak mengampuni dosa? Kita fokus yang tadi dulu ya. Nggak usah Enggak, ini. pertanyaan saya selain Yesus bisa nggak mengampuni dosa? Tadi kan kamu tanya dulu, Yesus bisa mengampuni dosa. Ya anggaplah Yesus mengampuni dosa ya. Anggaplah Yesus mengampuni dosa. Pertanyaan saya. Enggak. Saya kan kamu minta data. Saya harus tunjukin dulu. Ya udah kita ngalah ya Oke. udah. Sekarang bertanya udah ya sama Yesus 9. mengampuni dosa ya. Dengar. Oke. Matius 9. Iya Matius 9. sabar dulu. Aku mau ngomong dulu, bisa Sabar dulu Bu. Oke Bang Rudi, jadi Yesus mengampuni dosa, sepakat? Oke, ditulis di Matius 9 ayat 2. Iya, sepakat dulu saya kita. Saya baca dulu. Sepakat dulu kita. Yesus Saya baca mengampuni dulu. dosa, sepakat nggak? Berarti kalian sepakat Yesus bisa mengampuni dosa. Oke, sepakat. Oke. Jadi Yesus, kalau Yesus bisa pertanyaan mengampuni saya. dosa, artinya Rudi Yesus diam layak. dulu. Rudi diam Sabar dulu. dulu. Sabar dulu. Bisa ngapain? Berarti yang mengampuni Bisa dosa adalah ngapain? Tuhan, Bisa- betul? Yang mengampuni dosa adalah Tuhan, betul? Betul. Kalau Yesus berarti menghapus dosa. yang hanya Romo, yang bisa mengampuni dosa cuman Yesus, betul? Karena Tuhan adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan, betul? Sekarang gini ya. Betul nggak? Dengar. Betul nggak? Jawab dulu. Dengar. Saya Katolik ya. betul nggak, bisa? Jawab Dengar dulu. Saya ngerti pertanyaanmu, makanya saya jawab supaya Jawab dulu. kita yang mengerti. yang bisa mengampuni dosanya Yesus, betul? Dengar. Makanya Bisa. saya Betul nggak? dengar. Jawab dulu. Iya, ini saya jawab. Ya betul atau enggak gitu loh. Gini, makanya saya Jangan bilang. gini. Jangan dengarkan dulu. Langsung aja, betul Iya, gitu loh. makanya saya bilang, dengar baik-baik Jawab ya. dulu Jawab baru dulu. diterangkan. Iya. Jawab Bisa. benar gitu Dengar, loh. Jawab dulu dengar. benar Makanya, atau salah. Makanya dengar Jangan dulu. kemana-mana, jawab aja Nggak benar atau kemana-mana, salah. karena jawabannya itu bisa multitafsir. Jangan kemana-mana, jawab Dengar. aja. Makanya saya jawab Kenapa sih supaya kok susah paham. kali Oten ditanya ini lo? Dengar, kenapa nggak mau tunggu saya jawab dulu? Lah, jawab pertanyaan saya apa Oh, coba? ini saya udah jawab. Apa pertanyaan saya? Apakah Yesus saja yang bisa menghapus dosa? Jawabannya A iya, B tidak. Kenapa tidak ada C? Oke, A iya, B tidak, C nggak tahu. Nah, kenapa tidak ada D? Oke, tambahin sendiri. Oke, berarti saya jawab D ya. D apa jawabannya? Nah, Kristen itu kan ada dua. pengertian. Itu bukan jawaban itu. Nah, dengar. Saya Katolik. Dalam pelajaran Saya Katolik. nggak tanya Katolik, saya tanya ada nggak Katolik orang yang yang kau- selain ketika kau tanya Kristen, Yesus itu yang berarti bisa kau menanya mengampuni saya. dosa itu ada nggak? Iya, Bisa makanya saya nggak? jawab versi Katolik, bukan versi Protestan, karena itu nanti bisa multitafsir. Ya, versi Alkitab aja, jangan Katolik Protestan, jangan. Versi Alkitab, dah. Di Bible. Nah, Yesus karena saya kan Katolik, saya akan jawab versi Katolik di Nggak usah Alkitab. pakai Katolik, nggak usah pakai Protestan, pakai Bible. Iya, makanya saya bilang saya jawab versi Katolik yang Dibilangin nggak usah menyesuaikan pakai dengan versi Bible. Katolik kok. Versi Bible.